literasi. Halo generasi Bung Hatta, selamat datang di Storytelling UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Kali ini kami akan membagikan kisah yang berjudul Jejak Pengasingan Bung Hatta. Perjuangan Bung Hatta pada masa pra-kemerdekaan Indonesia sangatlah luar biasa. Semenjak ia kembali dari Belanda, beberapa kali Hatta ditangkap dan diasingkan karena dianggap membahayakan pemerintah Hindia Belanda. Hatta pertama kali ditangkap dan dipenjara pada tanggal 25 Februari 1934 akibat tulisan-tulisan yang ia buat serta kursus-kursus politik bersama Partai Nasional Indonesia Pendidikan atau PNI baru. Pada tanggal 28 Januari 1935, setelah setahun ditahan di Batavia, tiba saatnya bagi Hatta menuju pengasingan di Bovendigul yang berada di Papua. Pada masa itu, Bovendigul dianggap sebagai tempat pembuangan yang paling menyeramkan karena terdapat di antara hutan rimba dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Setahun kemudian, tepatnya tanggal 11 Februari 1936, Hatta dipindahkan ke Banda Neira, sebuah pulau kecil yang berada di Kabupaten Maluku Tengah. Tak lupa Hatta membawa serta ke-16 peti berisi buku-buku kesayangannya yang sudah ia kumpulkan sejak masih kuliah di Belanda. Buku-buku tersebut selalu menemaninya menjalani masa-masa pengasingan. Selama beberapa tahun tinggal di Banda Neira, Hatta menempati rumah yang ia sewa. Walaupun tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman untuk ditinggali. 6 tahun berlalu semenjak Hatta menjalani kehidupan yang cukup nyaman di Banda Neira. Hatta bersiap dipindahkan ke Sukabumi. Hatta gembira bukan main saat mengetahui hal itu. Ia memang belum dibebaskan oleh pemerintah Hindia Belanda, tapi tempat pembuangan di Sukabumi itu tentu jauh lebih baik. Namun ia bersedih saat ia tidak punya pilihan untuk meninggalkan buku-buku kesayangannya di Banda Neira. Penahanan Hatta di Sukabumi berakhir begitu saja semenjak Belanda menyerah tanpa syarat kepada pemerintah militer Jepang pada tanggal 9 Maret 1942. Tak lama setelah itu, Hatta menerima perintah pergi ke Batavia untuk menemui kepala pemerintah militer Jepang. Karena namanya yang sudah dikenal sebagai tokoh politik dan ekonomi, Hatta pun diberikan jabatan sebagai penasihat pemerintah militer Jepang. Semenjak ia terbebas dari pengasingan oleh pemerintah Hindia Belanda, hari-hari Hatta dijalani dengan perjuangannya untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia dari pihak Jepang. Termasuk saat Hatta dan Soekarno yang tiba-tiba diculik ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 oleh para pemuda yang tidak sabar meminta mereka untuk segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan. Setelah peristiwa penculikan itu terjadi dan mereka kembali ke Batavia, akhirnya malam harinya Hatta, Soekarno, serta beberapa tokoh lainnya segera merumuskan teks proklamasi. Esok harinya, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 11.30, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno, didampingi oleh Hatta dan beberapa tokoh lainnya, disertai dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati. Setelah perjuangan yang panjang yang dilalui Bung Hatta dari satu tempat pengasingan ke tempat pengasingan yang lain, akhirnya membuahkan hasil yang manis. Kerendahan hati dan semangat juangnya yang tidak pernah padam dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, serta kerelaannya mengorbankan apa saja bagi kemerdekaan negeri tercinta ini, patutlah diteladani oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Bagaimana? Menarik bukan ceritanya? Nantikan episode storytelling selanjutnya ya. Jangan lupa tekan subscribe dan bunyikan lonceng untuk mengetahui cerita terbaru dari kami. Tekan tombol like-nya juga ya jika kamu menyukai cerita ini. Sampai jumpa.